Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Suryana dengan NIM 25093470151. Di sini saya akan membahas mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi inferensi statistis rentang keyakinan. Pertama-tama, apa sih itu inferensi statistis? Inferensi statistis ialah proses logis dalam mengambil informasi dari sebuah kelompok kecil atau sampel untuk menarik kesimpulan valid tentang sebuah kelompok besar atau populasi. Bukan sekedar tebakan, tapi menggunakan probabilitas matematika untuk mengukur seberapa percayanya tebakan kita. Inferensi statistis juga menjembatani antara data yang terbatas di lapangan dengan kesimpulan teknis yang bersifat universal begitu. Kemudian ada populasi dan juga sampel. Apa sih perbedaan populasi dan sampel? Populasi itu adalah himpunan total dari seluruh subjek, komponen, dan fenomena yang ingin kita amati. Itu tuh kayak semua lah. Mungkin dalam satu kelas ada 40 orang dan 40-40-nya itu masuknya ke populasi. Kemudian ada sampel atau perwakilan. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil secara acak untuk dianalisis. Seperti tadi, misalnya ada 40 orang dalam kelas, dan kita ambil misalnya hanya 10 untuk dijadikan sampel, seperti itu. Kenapa? 3 alasan kenapa kita menggunakan sampel. Alasan pertama yaitu di waktu uji. Menguji seluruh populasi itu memakan waktu yang lebih lama dibandingkan kita mengambil beberapa dari populasi tersebut. Kemudian operasional, melakukan pengujian ke seluruh populasi juga akan meningkatkan biaya operasional untuk menguji sesuatu tersebut secara satu persatu. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, aksesibilitas, yaitu terkadang hal yang kita uji ini sering kali di luar jangkauan kita, sehingga kita bisa mengujikan benda atau alat yang sama yang tersedia di dekat kita. Kemudian ada estimasi data. Tebakan tunggal versus tebakan rentang. Estimasi titik menggunakan suatu angka tunggal, misal rata-rata sampel, untuk menebak rata-rata populasi. Tapi hal ini memiliki kelemahan, yaitu sangat rentan meleset. Hampir tidak mungkin satu tebakan angka kita 100% akurat mengenai nilai populasi yang sebenarnya akibat variasi ilmiah. Yang kedua, rentang keyakinan. Menggunakan sebuah rentang nilai minimum dan maksimum. Kelebihannya yaitu lebih realistis. Daripada menebak-nebak menggunakan anak panah tunggal, kita menggunakan jaringan besar yang memiliki probabilitas tinggi menangkap kebenaran. Kemudian ada anatomi rentang keyakinan. Beberapa komponen pembentuk dari rentang keyakinan ini adalah estimasi titik, nilai tengah dari rentang kita, kemudian batas Galat, seberapa lebar ruang bernapas atau ke arah positif dan negatif. Yang ketiga, tingkat keyakinan, seberapa percaya diri kita bahwa rentang ini benar-benar mencakup nilai, seperti itu. Kemudian ada margin of error atau batas kesalahan. Kenapa sih harus ada batas kesalahan? Ya, toleransi itu adalah hal mutlak ya. Jadi toleransi ini mewakili pengakuan matematis kita terhadap adanya variasi acak atau random noise pada saat kita mengambil sampel.
Jika kita mempersempit toleransi tersebut, estimasi kita menjadi sangat presisi, namun resiko melesetnya akan jauh jadi lebih besar. Ada miskonsepsi tingkat keyakinan yang salah itu adalah ada probabilitas 95% bahwa rata-rata tekanan uap pembangkit ini persis jatuh dalam rentang tersebut. Perlu diingat, nilai populasi itu tetap atau pasti. Yang bervariasi adalah rentang sampel kita. Yang konsep yang benar yaitu jika kita mengulang eksperimen pengambilan sampel ini 100 kali, kita berekspektasi sekitar 95% dari rentang yang dihasilkan akan sukses mencakup rata-rata tekanan uap yang sesungguhnya. Level keyakinan populer, kita tuh harus memilih target dari kepercayaan kita, yaitu seperti 90% kepercayaan, ya ini rentang yang sempit, presisi tinggi, tapi peluang salah cukup besar, jarang digunakan untuk komponen kritis. Kemudian ada 95 kepercayaan, ini tuh biasanya digunakan untuk standar industri yang paling umum. Itu menyeimbangkan antara rentang yang masuk akal dan tingkat keandalan yang dapat diterima. Kemudian ada 99 kepercayaan. Ini sangat yakin tidak akan ada yang meleset, tapi rentangnya menjadi sangat lebar sehingga seringkali kurang informatif. Kemudian ada 3 faktor penentu lebar rentang. Yang pertama, tingkat keyakinan berbanding lurus. Semakin kita yakin, maka jaring rentang yang kita tebar harus makin lebar. Kemudian ada variasi data berbanding lurus. Jika kinerja komponen kita fluktuatif, maka ketidakpastian akan membesar sehingga rentang melebar. Kemudian ukuran sampel berbanding terbalik. Semakin banyak jumlah unit yang kita observasi, maka semakin kecil toleransi kita sehingga rentang semakin presisi. Kemudian ada distribusi z-test dan t-test. Karakteristik dari Z adalah mengasumsikan kita bahwa jumlah data yang cukup besar sehingga pola alamiah terlihat jelas, atau kita udah tahu karakter variasi populasinya. Kemudian ada distribusi T. Distribusi ini mirip normal tapi kurvanya lebih gemuk dibanding ekor gemuk. Ini berfungsi untuk mengakomodasi ekstra ketidakpastian karena sampel yang sedang kita uji sangat sedikit. Untuk formula rentang Z yaitu CI sama dengan X bar tambah atau kurang Z alfa dibagi 2 alfa per akar N. Kemudian ada rumus untuk rentang keyakinan T, yaitu di sini ada CI sama dengan X bar tambah kurang T alfa dibagi 2, N dikurang 1 dikali S per akar N. Kemudian di sini ada studi kasus, yaitu studi kasus turbin uap. Latar belakangnya ialah di dalam sebuah pembangkit listrik tenaga uap, insinyur mencoba melakukan modifikasi blade pada desain turbin uap terbaru untuk meningkatkan efisiensi termal. Karena biaya perakitan dan uji coba sangat mahal, insinyur tidak bisa memproduksi ratusan turbin untuk diuji. Analisis harus dilakukan berdasarkan ukuran observasi yang terbatas secara sumber daya. Deskripsi kasus 1. Data pengujian lapangan dari pengujian purwarupa operasional turbin yang dilakukan sebanyak 15 kali uji jalan, didapatkan efisiensi termal rata-rata sebesar
34,5%. Dari data pengujian tersebut dihitung simpang baku sampel 1,2%. Pertanyaannya, buatlah rentang keyakinan 95% untuk memperkirakan efisiensi termal rata-rata yang sesungguhnya dari desain turbin uap modifikasi ini apabila nanti diproduksi massal. Langkah pertama, kita harus identifikasi dulu. Jadi ukuran sampelnya atau berapa kali diuji cobanya itu sama dengan N. Kita melakukan berdasarkan deskripsi tadi, kita melakukannya 15 kali. Ini tuh tergolong kecil di bawah 30. Jadi kita itu menggunakan distribusi T. Kemudian dari rata-rata X bar yaitu 34,5%. Kemudian ada simpang baku S 1,2% dan tingkat keyakinannya adalah 95%. Kemudian langkah kedua, kita menentukan nilai distribusi T. Yang pertama tingkat alfa, karena kita tuh ingin keyakinan kita 95%, sisa ketidakpastiannya adalah 5% atau enggak 0,05. Karena rentang memiliki batas atas dan bawah, kita bagi 2. Alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian derajat bebas kebebasannya ialah N dikurangi 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Jika kita membuka tabel distribusi T pada baris DF sama dengan 14 dan kolom 0,025, kita temukan nilainya 2,145. Kemudian eksekusi perhitungan. Pertama kita tentukan, kalikan nilai T dengan simpangan baku dibagi akar kuadrat. Itu di sini MOI sama dengan 2,145 dikali 1,2 dibagi akar 15 sama dengan 0,145 dikali 0,3098 sama dengan 0,665%. Untuk CI-nya sama dengan 34,5 tambah kurang 2,45 dikali 1,2 akar per akar 15. Kemudian turunkan 3,45 tambah kurang 0,665 sama dengan 3,835% atau 35,165%. Sekian pembahasan dari saya tentang rentang keyakinan. Kita sudah membahas materinya dan juga studi kasusnya. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.